Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Pandawa. Oke, jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan ampere besar dan ampere kecil, dan kelebihan kekurangan jika volt besar dan volt kecil. Oke, sebelum lanjut ke videonya, sebaiknya bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya upload selanjutnya pastinya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang sudah komen ataupun menonton video-video saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga channel saya ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Mengenai info-info yang saya jelaskan di channel ini juga mudah-mudahan bisa kalian mengerti ya. Karena saya juga masih pemula, masih belajar sama seperti kalian. Oke, kita lanjut ke dalam videonya ya. Bagaimana jika sebuah power amplifier menggunakan power supply dengan ampere yang besar? Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Jawabannya adalah tidak ada masalah, karena power supply hanya akan memberikan arus sesuai keperluan driver atau power, sehingga aman dan tidak merusak amplifier. Justru suara yang dihasilkan akan lebih lantang atau lebih keras. Nah, jadi di sini jika mungkin kalian mau merakit atau kalian membeli sebuah perangkat ya dengan ampere yang besar, atau menggunakan trafo dengan ampere yang besar, justru itu malah bagus ya, karena output atau daya yang dihasilkan dari power amplifier itu kan lebih besar ya, lebih besar, dan suara yang dihasilkan juga otomatis akan lebih keras. Nah, ini juga rekomendasi sih bagi kalian yang mau membeli sebuah perangkat atau kalian mau merakit, kalian harus memilih ampere yang besar, itu lebih aman ya, dan itu juga lebih baik. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana jika power amplifier menggunakan ampere yang kecil? Jawabannya adalah jika power amplifier menggunakan supply dengan ampere kecil, jadi kalau dipaksakan untuk output dengan volume besar, maka power supply akan kewalahan, sehingga suara yang dihasilkan akan cacat atau sembar, atau suara yang dihasilkan itu akan kecil ya. Jadi kasus seperti ini juga banyak ya. Pernah ada juga yang tanya ke saya, kenapa kok suara speaker kok sembar, dan kenapa kok suaranya kecil? Jadi itu mungkin bukan masalah dari speakernya yang sembar ya, mungkin juga dari powernya, mungkin kurang ampere, kurang arus. Itu sangat berefek sekali terhadap suara yang dihasilkan di sebuah perangkat audio ya. Jadi jika kalian mungkin punya power amplifier dengan ampere yang kecil, lalu kalian coba ya menggunakan speaker yang besar dengan daya yang besar, lalu kalian paksakan dengan volume yang keras, itu akan sembar ya. Jadi suara yang keluar itu nggak keras, tapi malah sembar atau nggak enak di telinga. Bisa aja sih dipakai, cuman kan tidak bisa dengan volume yang keras. Jika dipaksakan dengan volume yang keras, maka suara yang dihasilkan akan sembar, dan lebih parahnya lagi power supply atau trafonya itu akan terbakar, ataupun gimana ya, keluar jinnya gitu loh, keluar asap, terbakar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana jika power amplifier menggunakan volt yang besar? Bagaimana jika power amplifier menggunakan volt yang besar? Jawabannya adalah ada potensi amplifier atau driver mengalami kerusakan, karena driver pada power amplifier memiliki batas tegangan tertentu yang tidak bisa dilampaui. Jadi misalkan kalian mau rakit power amplifier, nah di situ kalian memberi driver, di situ tertulis misalkan maksimal 25 volt. Nah, kalian kok malah memberi tegangan sampai 32 volt atau lebih, itu bisa berpotensi driver yang kalian beli itu rusak ya, karena di situ udah dibatasi volt atau tegangan yang masuk ke driver
tersebut ya segitu, maksimal 25 volt. Nah, bagaimana jika power amplifier menggunakan volt yang kecil? Jawabannya adalah tidak merusak amplifier, namun suara yang dihasilkan akan kecil. Ada distorsi atau cacat pada suara. Nah, di sini juga sama ya kayak ampere yang kecil. Jadi nggak merusak driver, cuman di situ suara yang dikeluarkan juga kecil ya, tuh watt yang dihasilkan itu kecil karena voltnya juga kecil. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Jika ampere besar dan ampere kecil dan volt yang besar dan volt kecil, mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham, kalian bisa ulangi lagi videonya. Nah, jadi kesimpulannya gimana kalau ampernya besar tapi volt kecil dan ampere kecil tapi voltnya besar? Nah, di sini saya akan bahas juga ya. Yang pertama saya akan membahas ampere yang besar tapi voltnya kecil. Nah, di sini tidak ada masalah ya, suara masih bertenaga karena ampernya besar. Jadi kalau misalkan ampernya besar tapi voltnya kecil, itu di situ malah tidak ada masalah ya. Jadi suara yang dihasilkan itu masih bertenaga dan masih lantang dan masih keras karena di situ ampernya itu masih besar ya, harusnya itu masih besar. Jadi watt yang dihasilkan atau output yang dihasilkan itu masih besar dan masih bertenaga. Contohnya pada power amplifier mobil ya, kan kebanyakan di situ paling-paling kan menggunakan, contoh yang saya punya itu 25 volt, tapi ampere yang digunakan itu sampai 30 ampere. Nah, di situ kan ampernya besar ya tapi voltnya kecil. Nah, di situ kan nggak ada masalah, suara yang dihasilkan masih fine aja, nggak ada kekurangan, justru malah bertenaga ya. Nah, untuk yang kedua, bagaimana jika ampere kecil tapi volt besar? Nah, di sini baru terjadi masalah ya, karena akan ada cacat pada suara yang dihasilkan jika dipaksakan dengan volume yang tinggi. Nah, di sini jika ampere kecil tapi voltnya besar, misalkan power amplifier itu menggunakan volt sampai 65 volt, sedangkan ampernya cuma 3 ampere misalkan. Nah, di situ kan jadi masalah ya, karena tegangannya besar tapi arusnya kecil. Nah, di situ akan mempengaruhi suara, kualitas suara atau daya watt yang dikeluarkan ya, itu akan tidak keras atau cacat jika dipaksakan pada volume yang tinggi ya. Dan lebih parahnya lagi, power supply-nya itu akan rusak dan trafo yang kalian gunakan akan terbakar. Itu yang sering kejadian ya di power rakitan, mungkin karena perhitungannya kurang tepat mungkin, atau beban finalnya yang terlalu banyak sedangkan ampernya itu kecil. Oke, jadi sekian video kali ini ya, mudah-mudahan penjelasan saya bisa kalian mengerti dan mudah dimengerti. Dan terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.